Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Tentunya kita juga masih membahas ancaman begitu ya, radikalisme dan juga terorisme dan urgensi Perpu Larangan Ideologi Anti Pancasila. Dan saya juga masih ditemani Mas Ken Setiawan, pendiri NI Crisis Center. Ini Mas Ken juga mohon maaf ini pernah terlibat ya Mas Ken ya sebelumnya ya. Ya, Pernah dulu menjadi saya pelaku pelaku di NI, di Negara NI. Islam Indonesia. Baik. Nah, Mas Ken, saya penasaran apa sih kemudian yang dijanjikan sehingga menciptakan kader-kader yang begitu militan dan juga loyal begitu ya? Apa sih sehingga mau kemudian menyerahkan hartanya, kemudian juga mengabdikan dirinya? Seperti apa, Mas Ken? Ya, iming-imingnya ya surga tanpa hisab bahkan bersama keluarga. Mereka yang bangun adalah seperti pohon. Kalau ingin mencapai surga, jadilah seperti pohon. Akarnya menghujam ke tanah, batangnya menjulang tinggi ke angkasa dan menghasilkan buah berkali lipat. Jadi kalau pengen buah yang berkali lipat sesuai dengan janji Allah dengan pahala yang berkali lipat surga, maka akarnya iman, batangnya amal. Awalnya konsepnya bagus, cuman dirubah. Jadi digabungkan dengan surat di Al-Quran yang artinya masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jangan separuh-separuh. Jadi harus seluruhnya. Mereka katakan akar batang buah ini sebagai umat Islam tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Jadi mereka tidak bisa hidup di negara demokrasi yang mereka katakan ini haram, ini demokrasi buatan manusia, undang-undang ini KUHP buatan penjajah bahkan nggak akan pernah pro dengan masyarakat. Maka siapapun pemimpinnya ketika belum satu frekuensi dengan mereka pasti akan mereka terus perangi. Mereka selalu berlandaskan tidak berkonsep hukum Allah, harus diganti dengan negara Islam atau khilafah. Nah ini yang terjadi. Jadi anak-anak muda ini kan dijejali dengan agama. Awalnya mungkin hal-hal yang biasa, tapi biasanya perekrutannya kan menggunakan konsep yang bagus, menggunakan konsep penjebakan. Misalnya satu korban 5 perekrut. Jadi sebelum direkrut bukan orang tiba-tiba ketemu ditabok lupa diri atau disuruh minum tiba-tiba sudah blank misalnya. Ini tidak ada pola screening, pencarian data korban, sukanya apa, nggak suka apa, latar belakang korban. Jadi satu korban 5 perekrut ini biasanya ngerekrutnya juga tidak di tempat-tempat ibadah biasa kadang-kadang. Bahkan sekarang sudah modern, walaupun tetap sebagian kelompok yang radikal masih menggunakan misalnya masjid atau tempat-tempat ibadah ini sebagai alat untuk menyebarkan pahamnya. Nah, satu korban 5 perekrut ini biasanya satu korbannya laki-laki yang ngerekrut 5 perempuan cantik. Korbannya hobinya misalnya fotografi, yang ngerekrut 5 orang perempuan cantik yang hobinya foto mungkin nggak hobi tapi disetting sedemikian rupa. Nah ini yang akhirnya korban merasa nyaman, dibuat senyaman mungkin. Bahkan dia mendapatkan sebuah teman baru yang sesuai dengan dunianya. Lalu dialognya nanti sedikit demi sedikit nanti akan mengarah kepada konsep agama. Jadi pengkondisinya begini, satu korban 5 perekrut saya gambarkan satu korban ini menjual kucing Anggora di pasar. Ketemu dengan 5 orang yang pengen beli tapi nggak punya dana. Jadi di setting bahwa ini adalah anjing. Orang pertama dari 5 orang ini bertanya kepada yang jual kucing Anggora. Wih, anjingnya bagus ya? Bukan. Yang punya kucing bilang, ini kucing Anggora. Masa sih ini anjing? Terus yang kedua bertanya lagi, berapa harga anjingnya? Bukan, ini kucing, bukan anjing. Yang 3, 4, 5 mengatakan bahwa ini adalah anjing. Akhirnya yang punya kucing ragu, jangan-jangan anjing. Karena semua orang mengatakan bahwa ini adalah anjing. Jadi di hoax yang diulang terus-menerus ini akan menjadi sebuah seolah-olah menjadi kebenaran. Nah, di kelompok radikal ini yang dibahas adalah konsep agama. Jadi dibenturkan dengan negara hari ini, dibenturkan dengan undang-undang. Bahwa negara ini hari ini banyak undang-undang yang melawan hukum Allah. Faktanya apa? Minuman keras di dalam Quran boleh nggak? Nggak boleh. Kalau sudah dilegalkan berarti pemerintah melawan hukum Allah nggak? Iya, berarti kamu sekarang berada di sebuah negara yang undang-undangnya atau melawan hukum Allah. Oh, yang melawan hukum Allah. Satu korban 5 perekrut. Dari iya, oh iya juga ya, iya juga ya. Akhirnya ya itu. Jadi dikondisikan sedemikian rupa, diputus komunikasi, jangan ngomong ke semana-mana, ke teman, ke keluarga bahwa ini adalah rahasia negara, ini adalah
materinya baru separuh, kalau disampaikan akan menjadi fitnah. Jadi anak ini nggak bicara ke teman, kepada keluarga, dan diindoktrinisasi, terus menerus, diulang bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Yang kita bahas adalah kitab suci, nggak mungkin salah. Kamu melawat kitab suci berarti kamu orang. Nah, ini yang terjadi. Anak-anak yang tidak kritis akhirnya menyadari, saya mendapatkan hidayah ya ternyata. Awalnya seperti itu. Banyak teman-teman yang merasa mendapatkan hidayah karena mungkin hal-hal baru yang baru dia temukan dengan komunitas yang baru tersebut, ya akhirnya terjebak dan tidak ada proses pencerahan. Lah ini yang semakin lama semakin jauh paham itu akan semakin dalam. Dan orang-orang yang sudah terpapar radikal secara pemikiran itu ibarat buah yang matang, tinggal petik, tinggal poles. Jadi banyak akhirnya yang kecewa, ini bicara jihad kok nggak perang-perang, cari orang saja. Akhirnya pindah ke kelompok JI, kelompok JAD, bahkan kelompok ISIS. Nah, ini yang juga kita khawatirkan. Dari hanya yang tadi radikalisasi pemikiran saja akan berpotensi juga menjadi radikal aksi terorisme. Nah, ini yang menurut saya penting sekali pemerintah juga ya menindak, walaupun hanya baru dipahami. Saya harus tegas. Kalau tidak, menurut saya Indonesia akan bisa seperti Suriah, seperti Libya yang hancur berantakan. Oke, dengan tadi alibi jihad, kemudian kalau mati pun mati syahid begitu ya, Mas Ken ya. Oke, Mas Ken, kalau BNPT ini merilis sejumlah pondok pesantren, ini hal yang kita khawatirkan juga. Apakah kemudian paham-paham radikalisme dan juga terorisme ini masuk ke kubu pemerintahan? Ya, faktanya memang begitu. Walaupun sebenarnya bicara radikalisme itu bukan hanya bicara agama Islam saja ya, pesantren. Di agama lain pun ada ya. Mereka juga yang menyebarkan ujaran kebencian di tempat-tempat ibadah, di tempat agama-agama yang lain, di gereja, di tempat agama yang lain. Tapi memang Bali tadi yang paling banyak di Indonesia karena mayoritas Islam, jadi seolah yang radikal isme mengatasnamakan agama paling banyak juga agama Islam. Faktanya memang ada ya banyak pesantren-pesantren yang bahkan sampai sekarang masih bisa beroperasi, kayak misalnya di pesantren di Ngeruki Solo ini kan sudah jelas mengajarkan, tapi juga tidak ada penindakan. Di daerah Bima NTB, di Lampung, bahkan mereka tersebar di seluruh Indonesia. Dan fatalnya menurut saya adalah banyak sekali aparat pemerintah juga yang terpapar. Saat Jadi ini ada, Mas Ken. ASN, bahkan ada yang mereka dibayar negara di Kementerian Agama, ada yang bahkan di KUA, ada yang di penyuluh agama. Justru ini yang terpapar. Jadi menurut saya ngeri. Bahkan aparat TNI Polri ini juga sudah banyak yang terpapar. Artis ini juga yang sudah terpapar, paham ini juga sudah cukup banyak. Jadi kalau pernah mendengar ada istilah Polri cinta sunnah, TNI cinta sunnah, kelihatannya bagus. Awalnya mungkin bicara nyunah, tapi ujungnya ternyata nyampah. Kenapa? Pokoknya semua orang bid'ah, sesat, yang ini syirik. Pokoknya yang benar juga hanya mereka saja. Makanya saya mengapresiasi Pemda Aceh Barat yang sudah mengeluarkan larangan perda terhadap ajaran Salafi Wahabi agar tidak diikuti, karena ya ini juga menimbulkan konflik. Awalnya mungkin konflik-konflik kecil, hanya membid'ahkan, menyesatkan, syirik dan lain sebagainya. Tapi banyak sekali kita jumpai konflik-konflik kecil ini. Banyak kemarin ketika saya ke Denpasar, ada masjid yang buat orang NU, yang jamaah itu orang sebelah. Akhirnya begitu orang NU kan biasa, udah kamu yang jadi imam. Mereka tuh jangan jadi imam, kalau bisa saya jadi imam, jadi marbot, seluruh pengurus orang mereka lah. Ketika khotbah Jumat, yang ini bid'ah, yang ini syirik, yang ini sesat. Orang NU baru sadar ketika masjidnya sudah hilang. Jadi bukan hanya sandalnya yang hilang, bukan hanya gunutnya yang hilang, masjidnya hilang. Masing jamaah mau ngerebut pakai senjata. Nah, ini konflik ini memang kelihatan seperti, tapi ketika tidak diselesaikan, ini akan menjadi bom waktu juga di Indonesia. Bahkan banyak sekarang artis-artis yang punya follower jutaan, ini juga bisa terpapar ke sana. Jadi kalau tidak ada kejelasan, tidak ada keberanian dari aparat dan pemerintah, mereka akan semakin berkuasa.
masalahnya juga masyarakat ini yang mayoritas ini diam. Kadang-kadang ujaran kebencian itu disampaikan di tempat-tempat ibadah tadi, walaupun saya bicara bukan hanya bicara Islam ya, yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha pun ada di sana ya ujaran kebencian gitu kan. Cuman memang tadi kalau paling banyak umat Islam ya seolah-olah yang terjadi. Bahkan kalau saya sendiri jujur, kalau mau ketika sholat Jumat saja itu kadang-kadang milih-milih masjid. Karena di masjid yang sana itu punya pemerintah togut, pemerintah zolim, inilah ciri-ciri. Ya. Jadi kadang-kadang kita di rumah sudah punya masalah, di tempat pekerjaan sudah punya masalah, ke tempat ibadat biar kita tenang. Justru malah kita kayaknya kalau begini mau pergi nggak enak, mendengarkan mau instruksi juga kayaknya nggak pantas. Ya akhirnya kita mendengarkan, tapi akhirnya pulang dari masjid, dari tempat ibadah kita hatinya gondok, loh kok ada kayak gitu lah, ini yang terjadi. Jadi memang ini sudah masuk di semua lini dan menurut saya perlu segera memang pemerintah membuat regulasi. Kalau mau bicara adil ya, komunis sudah diberikan TAP MPR. Kalau perlu untuk masalah paham radikalisme, terus masuk liberalisme juga. Ini juga sebuah paham ini kan. Juga diberikan Perpu atau TAP MPR supaya jelas ini untuk menyelamatkan masyarakat yang lebih banyak. Jadi kalau tidak dilakukan, ya ini seperti mohon maaf, ini seperti ternak. Bahkan orang menganggapnya ini lebih jahat. Ini ada yang pelihara, ada yang memberi makan, dan ada yang memanfaatkan. Dan memang kita akui dalam dunia politik siapa yang punya masa besar pasti akan oleh kelompok politik tertentu. Dan ini yang akhirnya menjadi blunder. Sampai sekarang misalnya fakta dari tahun 90-an, pesantren yang di Indramayu Jawa Barat yang merupakan ibu kota NI, sampai sekarang masih eksis. Bahkan ya banyak anak pejabat juga yang menyekolahkan di sana, mungkin karena melihat pesantren yang mewah. Tapi bisa saya sebut hampir semua di sana itu adalah anggota NI, walaupun mereka tidak bicara NI, tidak bawa data NII. Tapi ya banyak, hampir mayoritas orang tua santri yang ada di Al Zaitun itu Indramayu Jawa Barat adalah anggota NII. Tapi tidak semua memang santri yang NI. Ada yang kita kategorikan sebagai korban promosi Al Zaitun, melihat pesantrennya bagus, sekolah di sana. Tapi akhirnya orang tuanya direkrut juga. Jadi lalu kita mau ngadu kemana fakta yang terjadi seperti ini? Ada yang mengklaim presiden NI, tapi di negara ini karena belum melakukan tindakan teror, belum bisa ditindak. Makanya disinilah menurut saya langkah yang tepat pemerintah segera membuat regulasi yang melarang seluruh paham yang ideologi Pancasila agar bisa dipidanakan. Oke, baik, dipidanakan meskipun memang kalau kita lihat akan banyak dalih begitu ya Mas Ken ya ketika misalnya belum ada aksi yang dilakukan. Lalu ini terkait Perpu. Nah, menurut Mas Ken sendiri apakah seurgensi ini harus segera dilakukan oleh pemerintah saat ini? Ya, menurut saya ini sudah urgen sekali ya. Ini untuk menyelamatkan masyarakat yang lebih banyak. Kalau berbicara tentang pesantren, kalau bicara tentang masjid, jumlahnya yang moderat itu sangat lebih banyak. Ya, pesantren yang radikal kan hanya 0,7% dari 93, sekian. Hanya 7%. Tapi ini kan kalau dibiarkan, ini akan mempengaruhi yang lain, seolah-olah pesantren di Indonesia itu radikal semuanya. Seolah masjid yang ada di Indonesia radikal semuanya. Jadi ini untuk menyelamatkan masyarakat moderat yang lebih banyak. Karena ya oknum-oknum ini hari ini mendapatkan banyak panggung di mana-mana. Jadi seolah-olah kalau dibiarkan, jangan-jangan benar karena itu dibiarkan oleh aparat. Gitu. Oke, Mas Ken sedikit boleh sharing juga kepada pemirsa Sultan TV agar kemudian kita semakin tercerahkan gitu Mas Ken. Ciri-ciri yang mungkin bisa kita lihat sedikit dari penampakan mata kita, orang-orang yang mungkin sudah terpapar radikalisme dan juga paham-paham lainnya gitu selain ideologi Pancasila. Namun ditahan dulu Mas Ken jawabannya, kita akan sambung usai jeda dan nanti kita juga akan lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah mampir di kanal YouTube sultantv.co. Tetap bersama kami pemirsa dalam bincang hari ini.